Shalom jemaat Kristus Tuhan, kembali kita berjumpa di hari ini, dan Daily Devotion hari ini mengangkat sebuah pasal yang sangat menarik, yaitu pasal Mazmur, pasal yang ke-25 ayat yang ke-7 sampai dengan 10. Dan kiranya Mazmur ini atau perkataan Daud ini bisa menjadi ingat-ingatan buat kita untuk kita menjalani minggu ini. Saudara, di zaman yang serba canggih ini, saudara, kita bisa menemukan semua jawaban sepertinya dari internet, dari sosial media, dari apapun itu platform-platform yang sudah ada. Sepertinya manusia bisa hidup secara individu. Mereka sudah tidak membutuhkan mungkin orang lain, karena dia bisa dapatkan semua jawabannya ada di sebuah platform atau Google lah, sebutlah begitu. Nah, bahkan saudara, di zaman yang canggih ini atau artificial intelligence, seperti kalau saudara memiliki handphone, misalnya iPhone, saudara memiliki Siri, ya, Siri, bagaimana cara saya memasak pasta, seafood pasta misalnya. Siri bisa ngajarin saudara cara masak seafood pasta. Bahkan beberapa brand-brand elektronik yang terkenal hari ini sudah memiliki kecanggihan, sebutlah contoh produknya kulkas. Maka kulkas itu bisa ada datanya dan sudah tahu kira-kira stok telur saudara sudah menipis, lalu saudara bisa diberikan notifikasi, dan bahkan stok atau kulkas saudara sudah bisa melakukan pemesanan secara yang diprogram terlebih dahulu, tentunya berapa banyak stok telur yang harus dipesan, susu dan lain-lainnya. Saudara, di zaman yang serba canggih ini sepertinya manusia lebih akan cenderung hidup individualistis, dan bahayanya adalah kita akan secara tidak sadar terpisah atau hidup jauh daripada Tuhan. Kenapa? Karena segala sesuatu sudah bisa didapatkan melalui pencarian pribadi gitu. Nah, Daud bilang begini, saudara. Di Mazmur 25 ayatnya yang ke-7, Daud bilang begini, dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Saudara, Daud selalu memulai dengan menyadari bahwa hidupnya itu adalah hidup yang penuh dengan keterbatasan. Daud selalu menyadari, Daud bukan orang yang sempurna, dia orang yang hebat, dia orang yang sangat berkenan, tapi Daud sadar bahwa hidupnya itu penuh dengan keterbatasan. So, hari-hari ini saudara, teruslah miliki kesadaran bahwa kita ini manusia yang terbatas. Kita ini manusia yang terus membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan yang kedua, ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia. Daud selalu mengandalkan Tuhan dan mengandalkan kasih setia Tuhan melebihi segala kekuatannya, melebihi segala kehebatannya. Kenapa? Karena namamu, karena janji kesetiaan Tuhan yang turun-temurun itu kepada Daud. Daud selalu mengingatnya, dan Daud menyadari kasih karunia, menyadari anugerah, menyadari keterbatasannya. Kenapa kok Daud itu bergantung sama Tuhan, saudara? Karena ayat 8 firman Tuhan bilang gini, karena Tuhan itu baik dan benar. For he is good and upright. Tuhan itu baik dan Tuhan itu benar. Saudara mengandalkan orang lain, dia bisa salah, saudara. Bahkan kebaikannya seringkali ada maksud, ada tujuannya, ada tedeng aling-alingnya, ada kepentingannya. Tapi Tuhan tidak demikian. Tuhan itu penuh dengan kasih setia, because he is a good God and an upright God. Dia baik dan dia benar. Sehingga saudara dan saya bisa bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Yang harus kita miliki, saudara, di ayat 8 firman Tuhan bilang gini, karena dia baik dan benar, maka dia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Kalau hari ini mungkin saudara, yang bahaya adalah ketika kita sedang tersesat jauh dari Tuhan dan kita tidak menyadarinya. Atau seringkali ayat di firman Tuhan memberi sebuah kata, yaitu bebal. Kalau bebal, saudara, dia melakukan kesalahan tapi dia nggak sadar dia salah. Atau dia tahu dia salah tapi dia tidak memiliki kekuatan untuk bisa kembali ke jalan Tuhan. Datanglah kepada Tuhan yang baik dan benar, karena dia akan membimbing hidup saudara dan saya untuk kembali kepada jalannya. Ayat 9 janji ini buat saudara dan saya, dengar ini baik-baik. Tuhan membimbing orang-orang yang rendah hati, dan Ia mengajarkan jalannya. Kepada siapa, saudara? Kepada orang yang rendah hati. Tuhan membimbing dan Tuhan mengajar. Kata kuncinya adalah miliki kerendahan hati. Sama seperti Tuhan, dia bilang gini, belajarlah kepadaku karena aku lembah lembut dan aku ini rendah hati. Karena untuk itu pikulah kuk yang kupasang dan belajar sama saya. Saudara, sama seperti Yesus yang memiliki kerendahan hati, kita sebagai anak-anaknya milikilah kerendahan hati supaya kita bisa terus memberi diri, supaya kita terus mau dibimbing dan mau diajar sama Tuhan. Saudara, rendah hati berbicara tentang action, bukan talking.
Rendah hati berbicara tentang bukan statement, saya orang rendah hati, bukan. Orang harus bisa melihat ada kerendahan hati dalam hidup saudara. Artinya apa? Saudara mau mencari Tuhan, saudara mau membaca firman-Nya, saudara mau melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan bukan kehendak saudara, keinginan saudara. Saudara mau mengampuni orang lain, bukan karena dia sudah berbuat salah sama saya, buat apa saya ampuni terus-menerus. Firman Tuhan bilang tetap harus diampuni. Kalau saudara memiliki kerendahan hati, bisa dirasakan oleh orang lain, dan saudara terus mengamalkan perbuatan ini, maka firman Tuhan bilang saudara, Tuhan akan membimbing dan terus mengajar hidup kita sehingga kita terus ada di dalam jalan kebenaran. So, milikilah kesadaran untuk terus dibimbing dengan kerendahan hati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan sudah memberkati kami dengan firman-Mu. Ajar kami Roh Kudus supaya kami memiliki kerendahan hati, supaya kami terus bisa dibimbing dan diajar sama Tuhan. Kami manusia yang terbatas, untuk itu kami perlu kasih karunia dan anugerah Tuhan senantiasa menuntun kami. Ini hidup kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat memasuki minggu yang baru, God bless.